الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البرزخي بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara imtisalul awamir wajtinabun nawahi, dengan menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu kualitas ketakwaan ini apabila kita tumbuhkan, kita tingkatkan secara baik, maka secara otomatis Allah akan memberikan banyak kebaikan, banyak hal-hal yang luar biasa yang diraih bagi siapapun yang terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang patut kita syukuri, banyak hal yang patut kita syukuri. Satu hal diantaranya adalah kita bersyukur atas hari ini kita masih hadir, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang. Tentunya hal ini adalah bagian dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu banyak hal. Satu saja dari panca indera yang telah diberikan oleh Allah, misal kita diberikan penglihatan yang baik, kita mampu melihat pemandangan yang indah, kita mampu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang tentunya patut kita syukuri. Semua ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh benar firman Allah ini, tentu kita tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat Allah yang telah diberikan. Tetapi
Ketika kita cukup dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita, secara otomatis hal ini akan menjadi satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, di antaranya adalah kita diberikan umur yang panjang. Sudah sepantasnya di sisa usia kita ini kita gunakan untuk mengabdi kepada sesama, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada seluruh ciptaannya Allah, tidak melihat agamanya apa, sukunya apa, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita berbuat baik kepada semuanya. Tentu kalau kita cukup diam saja, maka secara otomatis kita mendapat stempel menjadi orang yang baik. Akan tetapi kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka kita harus bisa bermanfaat. Tentu orang yang bermanfaat ini butuh tenaga, butuh biaya, bahkan butuh pikiran, karena menyumbangsikan seluruhnya untuk kepentingan orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik atau bermanfaat bagi sesama. Tentu dalam hal ini adalah usia. Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat pula kita dengan kematian atau ajal. Tentu kalau kita ingat usia kita semakin bertambah, maka semakin dekat pula kita dengan liang lahat atau liang kubur. Ketika hal ini kita harus pahami bahwa ketika kita semakin dekat dengan liang kubur, maka sebaiknya kita adalah menambah kebaikan-kebaikan. Jangan sampai menambah keburukan, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal kebajikannya, dan sejahat-jahatnya manusia ialah orang yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalnya. Rawahu Ahmad. Selanjutnya di dalam satu makalah disampaikan, man atat alaihi arba'una sana walam yaghlib khairuhu syarruhu falyuhajjir ilan nar. Barang siapa yang sudah masuk umur 40 tahun namun kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya, maka lemparkanlah saja ke dalam api neraka. Berdasarkan hadis yang pertama tadi, hendaklah kita sadar agar senantiasa dapat mempergunakan di sisa usia kita yang berharga ini untuk sebaik-baiknya melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan oleh agama. Satu contoh, ketika ada majelis taklim yang membutuhkan biaya, kita hadir. Ketika ada masjid yang ingin renovasi, kita hadir untuk menyumbang, mengeluarkan biaya bahkan tenaga. Atau misalnya menyangkuni anak-anak fakir miskin yang sedang menyelesaikan studinya, kita bantu. Karena menjadi sebaik-baik manusia adalah yang diidam-idamkan, yang sangat diharapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, umur yang kita gunakan, umur yang kita pakai saat ini tentu akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala.
pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah sejauh mana sisa usia kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Sudah sejauh mana umur kita ini memberikan kemanfaatan kepada sesama? Tentu hal ini apabila kita pahami secara seksama, bisa dipastikan kita akan mempersiapkan ketika ajal sudah menjemput, dan pasti manusia akan datang yang namanya ajal. Ketika hal ini patut kita bergegas, patut kita cancut tali pondok untuk berbuat kebaikan, untuk terus menebar kemanfaatan kepada siapapun. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tazulu qadaman 'abdun hatta yas'ulu an 'umrihi bima afnahu wa an 'ilmihi bima fa'ala wa an malihi bima iktasabah wa bima anfaqahu wa an jasmihi bima ablah. Belum lagi hilang jejak telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat. Kepadanya telah diajukan 4 pertanyaan, yaitu dari hal umurnya, kemana dihabiskan; dari hal ilmunya, apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya; dari hal hartanya, dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya; dan dari hal tubuhnya, untuk apa dipakainya. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya mari kita pergunakan sisa umur yang ada ini untuk senantiasa berbuat kebajikan serta untuk lebih berhati-hati dalam hal memanfaatkan sisa umur ini, agar nantinya ketika ajal sudah menjemput, kita mengakhirinya tentunya dengan husnul khotimah. Mengenai segala kesempatan yang telah diberikan dalam hidup ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, sihhatuka qabla saqamik, wa farahuka qabla saglik, wa syababuka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayatika qabla mautik." Rawahul Hakim. Pergunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Pergunakanlah kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah saat kayamu sebelum datang kefakiranmu. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Rawahu Hakim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, sekali lagi marilah kita gunakan kesempatan hidup kita ini untuk memperbaiki langkah kita yang telah berlalu agar mencapai kehidupan yang bahagia, memperoleh kebahagiaan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini selalu mendapatkan banyak kebaikan, selalu mendapatkan banyak keberkahan, berlimpah di dini hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنت وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أغننا بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك تخسرت بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأعداء والبلاء والوباء والكورونا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقم الصلاة